wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, para muridin yang di pondok dan juga para jamaah semuanya, mari kita bersyukur. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Atas izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Muhammad Ibnu Alwi Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Semoga beliau selalu dalam lindungan, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan hari ini, pindah kepada fasal yang lain. Kalau yang kemarin kita bicara tentang merutinkan, mewiridkan sholat-sholat sunnah, maka dengan demikian kita akan berpindah faslun ya fi qiraatil Quran, fasal tentang membaca Al-Quran. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawahima bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min talawati kitabil azizi tudawwimu ala qiraati fi kulli yaumin wa lailatin. Wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun fi tilawatil kitabil aziz, dan sepatutnya agar kita pada diri kita itu mewiridkan. Wiridnya apa? Wiridnya adalah tilawati kitabil aziz, mewiridkan untuk membaca Quran yang maha agung. Karena Quran ini adalah kalamullah. Ada satu yang menyebutkan, ini yang di Indramayu menyebutkan bahwa katanya Al-Quran itu kalam Rasulullah. Tidak, Al-Quran itu kalamullah, itu adalah kalam Allah. Tutawibu, dan kita harus melanggengkan ala qiraatai, membaca kita itu fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam setiap malam atau setiap hari kita itu mendawamkan. Wa adna fi dzalika an taqtasira ala juz'in, sebaiknya kalau bisa sehari semalam kita itu menghatamkan satu juz minimal. Moga-moga one day one juz. Fayakunu dzalika fi kulli syahri khatmah, ya paling tidak kalau kita itu satu juz, maka satu bulan sekali kita itu sudah khatam. Ya. Dan wa a'la dzalika an tahtima fi kulli thalathatin ayamin, ada juga yang 3 hari sekali khatam. Berarti sehari semalam 10 juz. Ya. Jadi dengan demikian 3 hari sekali khatam. Ya, bagus. Ya, membaca paling tidak kamu 3 hari sekali itu khatam, berarti sehari 10 juz. Hebat ya. Orang-orang yang ahli Al-Quran, maka sehari 10 juz. Wa'lam anna li qiraatil Qur'an fadlan 'aziman wa atharun fi tanwiril qalbil kabir. Karena ketahuilah bahwa membaca Al-Quran itu memiliki fadlan 'aziman, fadilah, keutamaan, anugerah yang agung, wa atharon, dan mempunyai athar. Orang yang ahli Quran itu wajahnya sudah kelihatan, hatinya kelihatan, apa yang diucapkan kelihatan, karena ada athar, ada aura. Fitan widil kolbi, di dalam hatinya, kabiron, yang sangat menyinari hati dengan penuh dengan sinar yang mencorong ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah hamba saya, ibadah umat saya ini adalah pasti setelah sholat fardu adalah membaca Quran. Saya alhamdulillah, moga-moga kita bisa meniru. Izinkan bukan untuk mengagungkan ibu saya. Ibu saya sama. Jadi beliau itu setiap sholat, setiap hari 1 juz, kira-kira ya sehari semalam 6 juz. 6 30 dibagi 6, 5 hari sekali khatam. Khatam pertama untuk anak yang pertama, khatam kedua untuk anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, dan khatam keenam untuk dirinya ibu saya. Kullu yamin kullu umrin, setiap hari selama hidupnya ibu saya. Jadi dengan demikian moga-moga kita bisa dapat syafaatul Quran, syafaat Quran diberikan kita. Moga-moga ibu saya wadkhul jannah ma'al Quran. Saya masuk surga bersama Quran yang membaca. Jadi ini menjadi ibrah buat saya, keluarga saya, dan ibu bapak sekalian. Kalau sudah tidak ada pekerjaan, ambil Quran saja. Sholat fardu 1 juz kan 5, bertambah untuk dirinya sesuai jumlah anaknya. Dengan demikian dalam hitungan 5-6 hari sudah khatam. Qala Ali karamallahu wajhah telah berkata Sayyidina Ali rahimahullah, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana bi kulli harfin mi'atan hasanah. Kalau orang membaca Quran dalam keadaan sholat, bacaan yang dibaca kita itu setiap huruf akan mendapatkan mi'ah hasanah, 100 kebaikan. Jadi kita baca Quran dalam sholat, membaca kita dapat 50 kebaikan. Dan di luar sholat, wa wa qa'idun fi sholati kana la bi kulli harfin khamsuna hasanah. Kalau di luar sholat kita 1 huruf itu 50 hasanah. Wa man qara'a wa wa qa'idun minas shalah kana bi kulli harfin khamsuna hasanah, ya. Wa man qara'a wa wa kharaja shalah wa wa ala taharah kana la bi kulli harfin wa 20 hasanah. Kalau kita lagi baca biasa, ya, kemudian di luar sholat, ya kita dapat 25. Tapi kalau sehari-hari membaca ayat Quran, ya, maka ini menurut Syekh juga Imam Ali, kita akan mendapat 10 kebaikan. Jadi tidak ada satupun yang ada di dalam kita membaca Quran itu tidak dibalas. Karena Quran itu kalamullah, Quran itu adalah penuh hikmah, dan Quran itu adalah penuh nilai yang di dalamnya penuh keberkahan. Karena itu Syekh Imam Abdullah Alwi Al-Haddad menyebutkan wa iyyaka ayyakuna himmuka, maka sebaiknya engkau selalu untuk himmuka, mempunyai cita-cita yang kuat fitilawati untuk membaca Quran, maksud yang Anda semuanya itu adalah ala iktsira minha, yaitu untuk memperbanyak membaca Quran. Semakin membaca Quran semakin bagus. Duna tutabbiran wa tartilan, dan sebaiknya Anda membaca Quran itu maka bukan hanya membaca, tetapi harus merenungkan dengan tartil. Jadi makhrajnya, ya, panjang, kemudian pendeknya itu disesuaikan, bukan hanya dikejar. Karena Allah telah mengatakan seperti itu, bahwa Al-Quran itu kalamku, kalau Anda berkata maka berkata denganku, kira-kira gitu. Karena itu kalau dalam ilmu tasawuf itu wa tata'allam wa tadalas
Orang yang membaca Quran itu duduk di hadapan Allah dan berkata-kata bermuhadasah, berbicara, berhubungan dengan Allah secara langsung. Karena itu wa'alaika idza talata bitadbir wa tatafahum. Sebaiknya kalau kita semua itu membaca Quran adalah tadabbur, merenungi apa dibalik ini, wa tafahum dan memahami, wasta'in ala dzalika bitartil, dan kita meraihnya itu dengan membaca tartil. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sebaiknya ada Quran yang kita baca, kanan kirinya itu ada terjemahannya. Kalau tidak tahu substansi, kalau Quran pada umumnya, saya selalu gitu, begitu membaca Quran tok dek itu, saya apa ini? Nah, kalau umum insya Allah kan ini udah paham. Begitu ada yang tidak, biasanya saya berhenti melihat terjemahan apa dibalik ini. Syukur-syukur tadabbur, dicarikan tafsirnya. Mengapa Bapak Ibu sekalian, saya tuh kalau ngasih nama anak selalu saya ambil dari Quran. Jadi misalkan punya anak ya, si nomor 2 itu namanya Qaulan Sakila. Saya ambil dari surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir dan seterusnya kan. Ya, di antara di situ Qaulan Sakila. Orang yang membaca Quran itu qaulan, perkataannya sakila, penuh makna. Begitu juga anak saya yang ketiga, misalkan anak pertama juga sama, saya ambil dari surat Al-Fatah. Karena inspirasi memberi anak itu kadang-kadang muncul ketika membaca Quran. Nah, jadi kalau saya biasanya tawasulnya Quran. Kalau ada apa-apa sek gitu, saya ambil Quran, pas berhenti, ini apa? Nah, itu kalau hati pas, terjemahnya bagus, saya ambil untuk memberikan beberapa anak yang minta nama kepada saya, kepada kalangan gitu, ada teman lahir, minta, dan ya saya baca Quran dulu di halaman berapa? Nah, karena apa? Setiap harfan, setiap huruf, setiap kalimat, setiap kata di dalam Quran itu sahibul malaikah. Ada malaikat yang menjaga surat, menjaga ayat, menjaga kata, menjaga huruf. Jadi dengan demikian Al-Quran itu penuh dengan malaikat yang menjaga kita kalau kita membaca. Itu ya Bapak sekalian ya. Jadi dengan demikian itu bagian dari ibrah saya. Kalau memberi nama anak seseorang, anak sendiri atau dimintakan kepada orang lain, saya baca Quran. Set mana yang ada baru nanti tawasulnya di situ. Wa afdir fi qalbika udmatal mutakallimi subhanah, maka dengan demikian engkau harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka baina yadayhi, karena sesungguhnya hadirmu itu bersama Allah. Wa annaka baina yadayhi, kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang kalau sudah senang Quran itu edik Quran. Orang kalau sedang senang minuman keras, edik minuman keras. Begitu kan zat adiktif itu sudah sangat tergantung. Kalau tergantungnya dengan Quran sangat bagus, karena setiap kita sedih baca Quran itu adalah hiburan. Jangan lari untuk di tempat lain, tapi ambil Quran, untuk Quran. Karena apa? Wa annaka baina yadayhi taqra'u alaihi kitabihi, dan Anda sedang membaca kitabnya. Alladzi amaraka fi wa nahaka wa adzaba wa wasaka, yang dia telah memerintahkanmu, melarangmu, menasihatmu dan berwasiat kepadamu dengan kitab ini. Jadi ada beberapa ayat yang bisa kita nyes di dalam hati. Wa kun indi qiraati ayati tauhid wa tamjidin mumtalian bil ijlali wa ta'dimin. Karena itu wujudkanlah membaca Quran itu dalam rangka mengeksakan Tuhan. Bit tauhid wa tamjid,
dan dipenuhi hatimu dengan untuk apa? Mumta'ilan bil ijlali wa ta'zim, untuk memuliakan dan mengagungkan nama Allah. Karena itu wa inda qiraati ayatil wa'di wa wa'id mumtali'an bi rahbi wa rahbi, dan ayat-ayat itu penuh janji, penuh dengan apa? Impian nanti di surga seperti apa, dan juga bi rahim, dan juga penuh dengan agar kita itu takut pada Allah. Wa inda qiraati ayatil awamir wa zaujir, di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah dan juga larangan. Syakiron, agar kita banyak bersyukur. Mu'tarifan bitaksirin, dan mengakui dengan segala kecerobohan kita. Dengan membaca Quran kita tiret, oh salah berarti tiret. Wa mustaghfiron, dan itulah kita minta ampun pada Allah. Aziman, yang bertekad ala samsir, kepada ketika agar kita itu tamsir, untuk segera memperbaiki diri. Wa'lam annal Qur'an wal bahru wal muhit, karena Al-Quran itu ilmu yang sangat luas. Wa minhu tastariju jawahirul ulumi wa nafaisul fuhum, dan Al-Quran itu dapat mengeluarkan berbagai permata ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, sangat berharga. Karena itu ulumul Quran kan. Jadi semua ilmu, semua kauniyah yang ada di dunia itu ada di dalam Al-Quran, semuanya. Wa man futihalahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin, dan siapa saja telah dibukakan hatinya untuk memahami bagi orang mukmin, dama fathu wa tummuhu wa nuruhu wa tasma'u ilmu, maka orang itu akan dilanggengkan semua apa yang diinginkan sehingga berhasil, ya. Wa nuruhu wa tamma nuruhu, dan cahaya kita ahlul Quran itu akan tamat sempurna. Wa tasma'a ilmuhu, dan dia juga akan mendapatkan wawasan yang sangat luas. Wa sara ala yamilu qira'atul lailatan wa naharon. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita jangan bosan membaca Quran di malam hari dan siang hari. Li'annahu qad wajafihi maqsudatu wa dhafarum minhu, karena bahwasanya Allah di dalam Al-Quran itu adalah menemukan tujuan diri. Tujuan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun dalam arti yang lebih dalam disebut dengan liya'rifun, untuk kita makrifat. Bagaimana kita akan makrifat kalau kita tidak pernah baca Quran, tidak ngerti isi Quran, tidak pernah memahami tadabbur, tafakkur? Padahal tafakkaru sa'ah khairun min ibadatus sana. Tadabbur, fikir atas sesaat ciptaan Allah yang itu didasarkan kepada Al-Quran, itu amalnya pahalanya itu lebih dari ibadah 1 tahun tanpa tafakkur, tanpa berpikir. Kalau ini tafakkur berarti kita ma'rifatullah, karena orang ma'rifat itu tidak ada halangan dengan Allah. Wa hadhi sifatul murid as-siddiq, inilah sifat murid, inilah seorang yang akan mendapatkan untuk menuju liqa'illah, berjumpa pada Allah fil yaumil akhir. Karena itu kita di dalam Al-Quran, di dalam doa kita kan wa fil jannati bi ru'yati rabbil alam. Nanti di surga kita akan berjumpa dengan Allah dengan membiasakan membaca Quran di dunia. Qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, la yakunul muridu muridan hatta yajidu fil Quran fi kulli ma yurid. Syekh Abu Madyan mengatakan seorang murid tidak akan menjadi murid, la yakunul muridan, ya, tidak akan disebut seorang murid dan mengaku murid, ya, hatta yajida fil Quran, sebelum ia menemukan di dalam Al-Quran, ya,
kullama yurid, terhadap setiap yang dia kehendaki. Jadi seorang ahli murid, kita semua yang suluk, kita semua yang suluk ilallah ini membiasakan baca Quran. Jadi awas one week one juice, yang trep, bahasa Jawa ini trep ya, nggak usah diingetin. Tiba waktunya sudah harus lapor, nggak usah diingetin. Nah, itu berarti apa? Itu menunjukkan kita sudah adren, sudah mengugemi, memegang teguh bahwa kita itu membiasakan Quran. Wa alaika bil muqaddi ala qiraati surah wal ayah allati waradatu fis sunnati alaiha fi ba'dil awqat, dan mesti bagimu memelihara rutin untuk apa? Membaca qiraatus surah wal ayah. Rutinkan membaca ayat dan surat itu rutin. Ya. Biasanya kita hanya bisa surat misalkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alaihi wa'tul muslim, baca setiap saat. Karena ini adalah apa? Ayat yang menerangkan mukjizat-mukjizat Nabi Sulaiman. Jadi bisanya itu baca setiap hari, rutinkan. Karena ini orang bisa, ini dibalik makna itu dari guru saya, ini saya di ijazah innahu min Sulaimanu wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alaihi wa'tul muslimin. Itu orang yang ada dibaca bicara bisa segera memahami apa yang kita bicarakan dan apa? Tunduk dengan apa yang kita bicarakan. Sampai Nabi Sulaiman sendiri apa? Gunung, laut, semut pun bisa memahami terhadap pembicaraan dengan Nabi Sulaiman. Tapi orang yang mudah dipahami itu biasanya wiridnya adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alaihi wa sallam. Ya. Ada lagi Rabbi ini lima anzala ilayya min khairi fakir. Bisanya itu baca. Karena apa? Ini adalah kalau punya hajat yang mendesak, baca itu 3 kali. Ini Nabi Musa. Nabi Musa ketika sudah dicerang, kemudian ketepet, Rabbi ini lima anzala ilayya fakir. Ya minta, saya itu orang fakir, betul-betul minta ya Allah. Baca itu 3 kali, syukur-syukur tanpa nafas. Ya, ini karena apa? Karena apa? Wa alaika bil hati ala qiraati surah wal ayat. Biasakan kamu membaca surah dan ayat yang di situ ada sahibul ayat, malaikat. Ya, Bapak sekalian ya. Jadi jangan, yang penting rutin, ya. Waradal hasu, dan diriwayatkan fi sunnati di dalam hadis alaiha fi batil awqat, dan membacanya itu dalam waktu tertentu, fi kulli makan, fi kulli waqtin, fi kulli sa'ah, dalam waktu tertentu. Oh ini saya ini, kalau pagi ini, kalau sore ini, kalau siang ini, mau tidur ini, itu semua sudah ada apa? Sudah ada sahibul waktu. Jadi malaikat sahibul waktu itu sudah menunggu siapa ya yang membaca ayat ini di pagi ini, malaikatnya sudah nunggu. Nah, itulah. Nah, dengan demikian ini penting. Wa min dalika antara kulli lailatin ala alif lam mim sajdah. Kalau bisa setiap malam Anda membaca alif lam mim sajdah. Surat Quran ke-30. Ya, kemudian membaca surat Tabarok. Ini senangannya ibu saya. Masih ngakeh maca Tabarok. Ya. Padahal ibu saya nggak ngerti suratnya apa, pokoknya Tabarok. Ya, artinya Al-Mulk. Ya. Dan surat Al-Waqiah. Wa suratul Waqiah, biasakan membaca surat Waqiah. Wa amana rasul ila akhir surah, dan juga amana Rasulullah di surat apa? Al-Baqarah terakhir itu ya, lillahi ma fis samawati sampai la tukafun nafas illa wusaha laha maqasad wal maqtat rabbana ta'inna inna sina autana rabbana tahmilna isran kama hamal alladzina min qablina rabbana tuhammilna ma la qatala nabi wa'fuanna waghfirlana warhamna anta man fansuna ala qaumil kafirin. Itu biasakan ya.
Kemudian wa suratul dukhan lailatul isnin wal jum'ah. Kalau malam Senin dan Jumat ya, biasakan membaca ad-dukhan. Ad-dukhan ya. Ad-dukhan. Nanti kita cari ad-dukhan itu apa. Jadi kita cari surat ad-dukhan. Nah, itu malam Senin malam Jumat. Wa suratul kahfi yaumil jum'ah wa lailataha. Surat kahfi untuk hari Jumat atau malam Jumat. Itu biasakan. Dan ini menjadi bagian dari apa yang bagian dari yang disarankan para wali-wali itu, karena setiap surat itu ada apa? Ada yang nunggu dan kita pada saat tertentu bisa menjalankan semua. Ad-Dukhan itu surat ke-18 44. A'udzubillahi minasyaitonir Ha mim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin dan seterusnya. Ya. Oke. Dan jika kamu memungkinkan wa in amkanaka antaqra asurul munjiat sab'i kullalatin. Ini surat munjiat. Suratnya dahsyat. Kalau bisa setiap hari kita membaca. Surat apa? Kahfi, surat Sajdah, surat Yasin, surat Fusilat, surat Dukhan, surat Waqiah, surat Mulk. Ini disebut adalah suratul munjiat. Surat munjiat ini sangat hebat dan kita biasakan. Kalau tidak seluruhnya, 7-7-nya, salah satunya kita rutinkan setiap hari. Salah satunya kalau boleh saya sarankan, membaca surat Yasin setiap hari. Misalkan habis subuh dirutinkan. Ketika sudah bicara tentang mubin, ya mubin, ya, di surat Yasin itu ada surat kata-kata mubinnya itu 7 kali. Jadi sudah 7 kali ya, al-mubin itu 7 kali. Maka dengan demikian kalau Anda membacanya, maka Anda akan bisa apa? Niatnya itu terkabulkan. Misalkan wa alaina illal balagul mubin. Nah, mubin itu 7 kali di dalam surat Yasin. Diam sejenak, tujuannya apa? Cita-cita anaknya apa? Cita-cita cucunya apa? Baca itu Yasin yang ketika mubin jangan bernafas 3 kali. Dibayangkan niatnya anaknya atau niat kita. Insya Allah mubin itu artinya kan jelas nyata. Ya Allah segerakan. Nah, ya, ini nggak tahu, saya dulu kok dikasih amalan-amalan gitu ya saya amalkan saja. Allah memberi petunjuk buat saya seperti itu ya saya amalkan. Amin ya rabbal alamin ya. Wa dzalika min fadhail azimah, karena setiap surat itu, ayat itu ada fadhail azimah, ada keutamaan yang besar. Salah satunya adalah suratul munjiat tadi. Ya. Tapi cara membacanya adalah dengan cara yang lebih tartil ya. Wa min dalika antara idza asbaha wa idza amsayta awa ilal hadid. Dan di antara hal-hal anjuran hadis, karena ayat-ayat tadi itu ada hadisnya. Nah, itu yang kita baca dan juga sampai ke malam hari ya. Ya, wa qatamil hasr, maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang kita baca ya pagi sore itu ada surat Al-Hadid. Ya, Al-Hadid itu ayat surat ke-57. Ya. Ini ayat-ayat yang ada ya, penunggunya itu sudah nunggu bagi orang. Al-Hadid 57 ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa wal azizul hakim, lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa bi kulli syai'in alim. Terus itu 6 itu dihafal.
Ya, kemudian juga ada surat surat Al-Hasr. Al-Hasr di ayat 59, ayat 21, 24. Ya. Al-Hasr ya, di ayat terakhir di situ disebutkan 22 sampai 21, 24. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, dan seterusnya. Ini juga ayat yang sangat dahsyat. Oke. Ada surat Al-Ikhlas pasti, surat Al-Mu'awwadzatayn itu pasti, dan dibaca masing-masing 3 kali. Ini adalah wirid dari Al-Haddad, pencipta Ratib Al-Haddad. Beliau menyarankan baca ayat-ayat tadi. Nah, karena itu wakadzalikatul ikhlas wal muawwadzatain indan naum ma'a ayatul kursi wa qul ayyuhal kafirun waj'ala akhiru wa taqulu, ya, dan seterusnya. Kalau mau tidur baca kulhu 3 kali, falak, binas, Fatihah, ayat kursi, sholawat nariyah, sholawat 3 kali, istighfar 3 kali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 3 kali, tidur. Itu tidak ada setan. Kalaupun nanti mimpinya mimpi ilham, bukan karena setan. Kalau membaca surat ini sebelum tidur. Dan waj'alha akhiran mataqulu, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai yang kita ucapkan setiap hari. Karena apa? Wallahu yaqul haq wa yahdis sabil. Karena Allah mengatakan sebenar-benarnya perkataannya adalah perkataan Allah, wa yahdis sabil, dialah yang akan menunjukkan kepada jalan yang benar. Salah satunya adalah ayat-ayat tadi, surat-surat tadi. Demikian Bapak sekalian yang disampaikan oleh Imam Abdullah Alwi Al-Haddad, dan ini sangat baik untuk kita rutinkan, kita baca sehari-hari selain one day one juz, 1 hari 1 juz. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga ini kita mutawamkan dan betul-betul kita itu selalu dijaga oleh malaikat. Karena apa? Setiap ayat, setiap huruf, setiap surat, setiap rukuk itu semua ada malaikat yang menunggui, dan kita bersama-sama berarti dengan para malaikat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.